Yes, like freestyle. Oh ya bisa, you bisa. Iya, perfect. Ini hanya begini. Halo, I wanna talk to. You gotta be crazy, the new crazy. The new normal doesn't exist with us. Yes. We are the new crazy. You better accept it, darling. We need to get crazy to be normal. To be normal. So Right? that's an upside philosophy. Most people, huh? What's that? Yeah. I cannot accept that. I'm normal. The more you say it, the more you get crazy. That's why you have to get crazy first. Then To understand become normal. Yes, accept the philosophy of crazy and normal. In a nutshell. Are we started already? Yes. Oh, I didn't know Yes, that. already. Hello. 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 Hello back. I'm Mr. Wab. We're back again, episode 2. Today we have this very special guest. Can you introduce yourself? Ya, saya Bang Den. Dan saya Kak Beda. Kami dari Road Trip Indonesia. Ya. Wow, amazing. Road trip Indonesia. Ya. What does that mean? Apa maksud itu? Ya, kami pasangan suami istri yang sedang keliling Indonesia dengan mobil. Kami berangkat dari Jakarta 8 Januari tahun 2016. Wow. Ya. That's 4 years lebih. Ya, hampir 5 tahun. Jadi 8 Januari depan ini pas 5 tahun. Pasti. Perjalanan kami. Ada celebration. Ya, giveaway. 5 years. Ada giveaway. Kayak orang-orang. So tell me more about your story. Okay. How did it happen? Why did you do it? Kenapa you punya perasaan? I have to get the hell out of this hell of neraka di Jakarta. Ya. Oops. Ups, tidak neraka. Ya, kalau awalnya sekali memang ini mimpi yang sudah lama ya. Saya memang punya cita-cita untuk keliling Indonesia, bahkan keliling dunia. Tapi ya sekarang Indonesia dulu. Itu udah mimpi lama sekali yang sudah terpendam, Mr. Rob. Jadi ini baru terlaksana. Juga tentang kejenuhan tinggal di sebuah kota besar, itu juga membuat jenuh. Salah satu pemicunya itu. Yeah, that's the starter. Ya. The spark. Dan satu lagi ya, aku itu dari dulu memang senang dengan kebebasan. Siapa tidak? Ya. Orang ya. Jadi 2016 itu memang pemicunya kita berangkat, kita tinggalkan semuanya, apapun pekerjaan kita berhenti, Putus rantai. putus rantai, Iya, ya, the chain. ya kita putus rantai dan kita robohkan penjara kita. Kita berangkat. Ya, saya ngerti itu, sebab saya dekat sama yang di bawah. Ya, That's why kita. ya. Cocok. Karena bisa sampai 5 tahun kalau kita masih banyak rantai-rantai dan tembok-tembok terbang penjara, itu pasti tidak mungkin. Berat kita untuk berjalan. Ya, kita bisa minta mekanik itu susah. It's very difficult. Kalau you punya balas banyak, harus bikin ringan mobilmu supaya dia jalan efisien dan you juga jalan efisien. So you kemana? You kemana pertama kali? Pertama kali dari Jakarta kami ke Sumatera. Jadi ke Lampung adalah pintu gerbang pertama. Lampung ya. Kami 1 bulan di Lampung dan seterusnya sampai ke Sabang. Sampai Sabang. Jadi kami rencananya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ujung terbarat, ujung tertimur, ujung terutara, dan ujung selatan Indonesia. Sekarang ini baru 2, Sabang sudah, Pulau Rote sudah. Tinggal Miangas dan Merauke-nya yang belum. Dalam perjalanan. Sekarang kita singgah dulu di Kendari, ketemu sama Mr. Wab. Iya. Takdir mempertemukan kita. Takdir mempertemukan kita. Begitu. Yeah, that's destiny. Destiny ya. Dan ya siapa tahu yang you bisa belajar di Kendari. Banyak hal bisa dibelajar. Ya, banyak hal. I don't know what. But I'm just kidding. Ya, Sabar. ya. Most important, sabar. Kalau you tidak tahu I sabar, think we will learn about nickel. oh nickel. We will learn. Yeah, the Chinese mining industry. Doing some digging. Ya, banyak hal. Perjalanan ini mengajarkan kita banyak hal selama 5 tahun ini. Pelajaran baik pelajaran yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari dia masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan
berproses menumbuhkan cara berpikir kita, cara pandang kita terhadap kehidupan dan karakter kita pasti. Filosofi is very good. I like that. You berubah sebab situasi. Ya semuanya. You harus sesuaikan dengan situasi. Situasi tidak bisa berubah samamu. You have to adapt to the situation. Yeah. That's where we understand each other. Yes, of I, course. I'm really happy to meet you too because it's really rare. That's absolutely Sangat langka saya bisa ketemu orang Indonesia yang punya mindset sama saya. That's luar biasa, amazing. Ya. Mungkin kalau untuk orang luar ya ini biasa. Mungkin mereka traveling itu sejak muda bahkan seperti Mr. Wan juga kan. Tapi kalau untuk orang Indonesia sepertinya masih Di dalam 30 tahun saya hanya ketemu 2 di India. dua-dua di India. 2. Oh. Jadi di dalam Indonesia sendiri, you're the first 2 people I ever met who had the same mindset as me. Ya. In the Indonesian way, of course. Yeah, but It's the now same. on there's a lot they coming. Now on yeah. More becoming. It's a more. wave. Yeah, but It's the a ombak. Ya. It's coming. but the different thing about us, we never stop, so we never going home. Just straight away. You're always home. Ya. Ya. That's it. Yeah. You go in, you go. You're home. You got the point. Of course, I'm a traveler. That's point. That's the Kami point. punya rumah di mana-mana sekarang, Mr. Wan. Wherever you are, Di you're mana-mana. home. Ya saudara di You mana-mana. want to sleep here tonight? No Yeah. problem. That's how it is. Yeah. The world is your oyster. Yeah. Dunia itu mutiara. Mutiara buat kita. Ya, tanpa batas. Hanya mutiara juga perlu 1 detik pasir untuk bikin mutiara. Kalau tidak ada pasir, Ya, betul. tidak ada mutiara. Another wisdom pearl. Tanpa berjuang tidak ada mutiara. Oke. Ya, jadi perjalanan kami juga perjalanan tanpa batas waktu, Tanpa batas waktu. Terus apa lagi? tanpa batas dan kemana saja. Oh ya. Satu-satunya rencana adalah tanpa rencana. No say. Yeah, like for me, it's awesome. I don't know any better. Kadang-kadang Just follow your nose. Kadang-kadang kita memutuskan untuk menuju ke sebuah tempat itu setelah mobil kita sudah keluar, kita sudah packing barang, jalan, baru kita bicara kita mau kemana. Seperti kita di Makassar dulu ya, apakah kita mau ke Sulawesi, ke Kendari, apakah kita mau ke barat atau kita mau ke timur. Itu sudah di mobil kita. Perasaan. Feeling. Feeling. You have to go to the right or to the left. No thinking, no logic. No. No, just Ikut perasaan. Ikut perasaan. Dan takdir akan bawamu Yeah. kemana you harus pergi. That's why you're here now. Yeah. Yeah. For my other crazy friend. You're only here in the background laughing at the guy. Next podcast. That's the connecting power between Ya, us. betul. Karena begini juga, Mr. Wat, setiap orang umumnya ya kalau melihat ingin melakukan sebuah perjalanan panjang seperti kami, mindset mereka pertama pasti adalah uang. Uang. Yes. Ya, jadi ini yang banyak membunuh mimpi mereka dan langkah mereka. Sementara ini yang kami coba tembus, ya, kami robohkan tembok bahwa kami eksperimen awalnya, ya, hanya quote and quote dengan tidak punya uang, hanya dengan t-shirt yang 75 piece waktu itu, kami bereksperimen. Kami tidak tahu perjalanan ini bisa bertahan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kan kami pulang. Kalau memang tidak berhasil, ya, nanti lulus. You selalu bisa kembali ke dulu. Ya. You can always go back Ya. where you came from. But for now that's impossible already. Ya. But in the beginning awalnya you masih bisa pulang. Ya. Sekarang you sudah Ya. lewat, you sudah tahu. Because everywhere we go, Tidak mau pulang sekarang. Because orang akan terimamu sebab kalian seperti orang barat sekarang. Siapa ini orang dari mana ini? You jadi seperti barang meneliti untuk mereka. Yeah. Interesting. Kenapa orang Indonesia ini? So you got a lot of attention. You seperti itu. You lebih tulis daripada saya sekarang. Iya, iya. sepertinya begitu jadi. Saya sudah lewat ini. You yang tulis. Iya. Indonesia. Merdeka. Memang ini tentang merdeka betul. Tentang kemerdekaan. Sebab kalau you tidak lagi terikat dengan uang, kalau itu hanya pikiranmu, saya perlu uang untuk hidup. Itu
programming dari masyarakat barat, kapitalisme pikir, uang di Indonesia tidak meluji, yang penting you senyum, Ya, ya. dan you ramah sama orang, you tidak selalu dapat pisang, you tidak selalu dapat kerupuk, Dapat ikan. ikan. Dapat singkong. Iya. Betul sekali. Dari hati orang, sebab hati yang ngomong. Ya. Jadi, Makanya saya cinta Indonesia. Saya sudah 30 tahun hampir di sini. tidak usah takut kelaparan kita jalan di sini. Kalau saya pulang kadang-kadang saya masuk di Jakarta, saya kembali ke rumah. It's okay, it's okay. It's just the style. Setelannya. Sorry. It's okay. Ikat kan? Di bawah ada skrup. Ada skrup. A little intervention of the gods Sorry. to end our bullshit. Mungkin terlalu ke bawah tadi. Doesn't matter why. That's what they say. Oke. Shit happen. Shit happens. Maka tadi ngomong tadi di gitu ya. Sensor. Sensor. You need to make the beep sound. Kebiasaan. Yeah, it's gonna be a nice beat song. Especially when you and me. Oh, that's why. That's for we keep that for the special adult version. Nanti sama temanku. I will go into that later. No problem. Oke. Do not move. Kurang lebih. Nah. So you got to get closer to your wife. Okay. Sayang. Sayang. Oh, saya lagi 24 jam bersama. 4 hours for 7 years already. Ya that can only do. You hanya bisa bikin itu kalau you betul cinta. Tidak bisa kalau you hanya. Yeah, that's true. Yeah, this is the philosophy of business. Iya, iya, iya. Life is beautiful. Ya. And that's what you learn while you are traveling. Kalau you di jalan, you perjalanan, you belajar life is beautiful. Life is really beautiful. Kalau you tidak lagi terikat dengan you punya program di otakmu, saya harus ini, saya mau mencapai sesuatu. Kita sudah sampai. We already arrived in surga, Indonesia surga. Memang betul. Jadi mulai betul apresiasi lagi hidup di Indonesia, kembali ke kampung, back to nature, kembali back to the village, Yes. mengapresiasi adat, budaya, semua yang kita, the beautiful Indonesia. Ya, memang seperti itu. Dan saya betul nanti sebab saya sudah ke Papua, sudah ke mana-mana, Sumba, Flores, Kalimantan. Saya keliling, dulu naik Pelni, very very beautiful. Oh, Indian year. Oh, pada saat itu sangat very beautiful. Di situ saya belajar bahasa Indonesia di jalan sama orang kampung. Ya, 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 ya. Dan ya saya jatuh cinta sama Indonesia. Ya, kami baru jatuh cinta Ini baru jatuh cinta. semenjak perjalanan ini. Sebelumnya kami hanya tahu Indonesia itu dari pelajaran, dari media, dan kami pikir itu tidak cukup. Karena kami ingin mengenal Indonesia lebih dekat, karena itu kami berjalan sekarang. Itu takdir. Ya. Sebenarnya you sudah di surga, tapi you pikir surga di luar. Iya. Tapi you sudah ada di surga. You already here. You already arrived. Jadi bisa jalan gratis juga. Jadi astaga. Astaga, ternyata kita sudah di sini. Benar. Ya, betul. Hanya nanti sama-sama kita juga nanti pergi ke luar negeri untuk Lihat compare, untuk bandingkan situasi. Iya, iya. Tapi di bagaimana sini surga dulu. di sana Ya, gitu ya. it's a big dream. Ya, Big dreamnya itu. Kita, karena memang ya kita punya waktu hidup kita kan tidak lama kalau menurut kami ya. Sayang sekali kalau kita tidak mengenali si bumi ini, betul-betul kita bisa mengunjungi kemana kita melihat. Exactly. Kita tidak perlu menumpuk banyak benda, ya, tapi kita ingin melihat saja. Spiritual. Kita harus kumpul spiritual. Ya, spiritual. Mahal itu. Itu ya spiritual. Konsep barat itu materialism. Apa yang you dapat atau atom-atom saja, just materi. Ya. Tidak bisa dibawa, ya tidak bisa menikmati. Kalau you beli sesuatu baru, satu bulan terkesan sekali, bulan kedua you pikir apa itu? Ya. Just another materi. Betul. Walaupun Lamborghini yang Lamborghini Ya. Mercedes. Ya, itu, Saya ketawa kalau saya lihat orang seperti itu. itu memang Kampungan sekali. kalau
salah satu yang kami dapat selama perjalanan, kami kan sebelumnya memang juga tinggalnya di Jakarta ya, hidup dengan penuh stres, penuh ambisi dan lain sebagainya. Dan selama perjalanan ini yang kami rasakan itu ya, semakin lama kok semakin enteng hidup ini rasanya. Ya, you melepaskan virusnya Jakarta. Ya. Sudah melepaskan dari badanmu, dari spiritmu, it's gonna reduce and you tidak akan bisa hidup kembali di Jakarta. Ya. I'm sorry, I have to say so. Ya. Ya. I think you realize that. Yes, You akan ya. mampir ke keluarga dan temannya untuk bilang, ayo kau, Ya. get out of there while you can, Ya. sambil masih bisa. Ya memang kami tidak ada rencana lagi untuk kembali ke Jakarta, kalaupun memang bahkan kami menganggap perjalanan ini tidak akan pernah selesai karena memang perjalanan inilah hidup kami. Jadi memang di jalan. Selagi kami masih ada tenaga, kalau tidak ada tenaga lagi mungkin kami menetap di tempat yang Mr. Web yang nanti akan dibangun itu ya. Iya. Kita akan Ya, itu bersama. Untuk kita Ya. bikin. Semakin terpelosok, semakin sepi, semakin natural Ya. itulah tempat kita. Kita berendam di sana Kita berendam di sana. dan merendam orang juga di sana. Rendam dan kita sembuh lewat alam. Ilmu lewat apa? Itu keren. Makan organis, Iya. makan sehat. Itu dream kita juga itu. Nah, kita kumpul semua orang gila dari Jakarta Kita rendam baru kita cuci. dan dicuci otak Allah. Pakai pijit yang seperti tadi saya menjelaskan sama kalian. Banyak orang Indonesia lupa pijit. Kalau mau sembuh, tukang pijit. Cari yang hebat, yang rendah hati. Kalau mereka minta banyak uang, jangan coba. It's not the real one, bukan yang benar. No. Itu mulut ke mulut, cara yang itu. Business. Dan kalau you lihat mata, oh you tahu ini tukang pijit. You akan lihat kalau you lihat matanya. Itu you sudah belajar di jalan tuh. Iya. Kalau you lihat orang di mata, you bisa baca. Ini orang baik atau tidak? Cuma kalau tukang pink belum ketemu. Bukan orang baik, tapi orang cocok. Baik, jahat itu Oh terlalu iya. Selalu apa ya? kontra pro itu terlalu full. Iya. Perasaan, feeling. Ini. Cocok. Ya itu saya sudah menjelaskan di podcast nomor 1. Feeling orang Indonesia bagus sekali. Hanya lojek kadang-kadang. Seperti you lama hidup di Jakarta, you hidup lama di Jakarta, sebab kurang lojek. You tidak pikir saya di penjara. No, you tidak salah. Tidak sadar dong di penjara ya. You hanya naik levelnya dari apartemen ke rumah. You pikir, oh saya berhasil sekarang. You hanya tambah rumah 2M. Tapi cicilan juga lebih besar. Tanggung jawab juga lebih besar. Penjara Lebih berat. Apa, you punya tanggung jawab hidup, jadi pikir you tiba tidak, ya hanya tambah susah. Jadi lebih bagus jual rumah, pergi ke kampung. Sell your house while you can. Yes. Yes. Dan nanti kita kumpul semua bersama di daerah surga. Yang Indonesia full of surga. Everywhere is surga. Ya, betul. Kita sedang survei juga. Mana tempat surga kita Ada ya? banyak. Heaven and earth. Banyak. Heaven on earth. Ya. Right? Heaven on earth. Memang luar biasa. Tapi betul yang Tera bilang, kita tidak takut lagi. Kita mau tidur di pantai, kita mau tidur di teras rumah, kita mau tidur di mana saja. Sudah lewat pengalamannya. Ya. You tetap bangun gembira. Ya. Oh, was nice. Tantangan juga, it's a challenge. Like wow. And then the surprise juga dari reaksi orangnya, kejutan. Oh, memang kenapa ada begitu banyak orang baik di dunia? Ya. Gimana mulai sadar itu? Yes. Really? Itu dia. I know. I've been there. kami baru sadar bahwa ternyata Indonesia itu baik hati sekali, tidak seperti yang Saya di keliling. media atau di berita yang kayaknya menyeramkan sekali kan, tapi ternyata tidak. Setiap budaya, setiap agama, setiap ras baik sekali orang Indonesia. Kalau you baik, kalau you maksud baik, kalau you Iya. penasaran belajar budaya mereka sangat menghormat. So jarang ada orang seperti kalian atau saya masuk kampung mereka dengan heran, dengan wah. Mana tukang pijit? Daripada Kalian tukang pijit. Ya, itu Langsung senang. saya. Mereka langsung senang. wow. Dan siapa yang pijit ya orang? Biasanya saya juga awalnya saya tidak ngomong bahasa Indonesia sengaja untuk Sengaja. Spy. bukan spy tapi you bisa dengar kebenaran dari belakang. Oh, oke. Kemudian skakmat. Sekarang. It's a funny game.
I love doing it. Ya, ya. Betul. But yeah, the realization, semua kesadaran, semua beda daripada yang pikiran dulu. Itu you belajar di jalan, dan kebaikan orang memang luar biasa tinggi dimanapun di Indonesia, di dunia juga yang lain juga. Nah, Indonesia dari semua negara yang saya pergi, Indonesia paling ramah tamah, terima tamu, Oh ya? paling ramah tamah di dunia. Yang saya pengalaman, Iya, iya. pasti ada beberapa negara yang Iya, lain, iya. masih banyak saya tidak lihat. Dan tidak ada kompetisi juga, tapi Indonesia Iya. sangat ramah sama, sangat. Betul. Betul, kami kita juga dulu Indonesia ini terkenal ramah tamah. Kita sering dengar ya dulu ya, cuman kita belum mengalami. Ya itu hanya teori. Iya, itu Iya. teori. Sekarang baru kita. Dulu ya masih dokter Anas Tongka. Ya. Sekarang dipraktekkan. Sekarang dipraktekkan. Now sadar. Iya, betul. Now you know. Bagaimana manusia hidup. Kalau tidak lagi ada bebannya, tidak ada parachute dibuang apa, melampungnya buang. Iya, Iya. kita buat. Tidak ada floater. You harus berenang sendiri. Iya. Iya. Harus pakai Pertama banyak talan air kan. Kalau di awal pasti air banyak talan. jadi berbusta, air asin. Tapi itu kasih topikmu kepala ya. Iya. Perhatikan, pay attention, jangan buka mulut. Itu tahun pertama itu. Ya. Tahun pertama berdarah-darah kita. Ya, bahasa kita berdarah-darah. Bahasa kami berdarah-darah. Ya, you harus Adaptasi. you harus ketemu ya kecewa Ya. supaya you lagi. Oke, saya pulang. Ya. Aku bilang, oh no, I'm not going. Fuck that shit. Dengar lagi bang. I'm not going home. No, because I don't want to go back home. I didn't do it. No, that's not possible. So Ya, ya. that gives you the motivation. Yes. Itu kasih memotivasi untuk oke lanjut santai sabar lagi. Tarik nafas. Apa yoga segala macam yang kita bikin. Semua kita lakukan supaya bertahan. Nikmat, bukan Oh. bertahan, Oh, nikmat. Awal ya. Nah, awalnya Iya, ini skema awal. berjuang sebab you masih Awal berjuang. Iya. detoxification, kasih Betul. keluar racunmu. Keluar, oh Dari iya, Jakarta, ya. you detox. Iya, detox. Nah detox, you mau kembali. Ya, ya. Ketagihan sama neraka, you wanna go back to hell. Kenyamanan memanggil. Iya. Kenyamanan yang kita pikir itu nyaman. Hmm. Mereka manggil-manggil terus. Ya ilusinya, Ilusinya. panggilmu dari Kita tidak bilang ini perjuangan, tapi ini kesenangan. Iya. ya, itu dulu konsepnya, dulu pikir perjuangannya, ternyata terbalik. Iya. Orang berjuang itu di sana. I know, saya sering lewat Jakarta. Tapi saya juga punya satu pengalaman di Jakarta. Dulu pertama kali 90, saya dari Bandung ke Jakarta naik kereta. Oh, iya. Nah waktu itu banjir, dan saya baru di Indonesia, baru 2 minggu mungkin. Dan saya mau ke Jakarta untuk pergi ke Makassar. Ada banjir, dan saya naik kereta. Dan kereta ada bagiannya lambat sekali begitu dulu 90. Iya. Lambat sekali. Ya, ya. Dan kemudian ada banyak air dan saya lihat orang kampung duduk dengan barang di atas atap. Tapi Iya. mereka lihat saya senyum semua. Dadah. Halo Mister. Iya, iya, iya. Itu bikin saya sangat heran bagaimana kalau you bencana, you harus kasih barangmu di atap rumah. Susah sekali, nyamuk, tidak ada makan, tapi tetap senyum. Iya. Jadi saya terkesan dengan itu. Oh. Saya belajar di situ. Wow, spiritmu tidak pernah bisa hancur kalau you tetap senyum di dalam situasi apapun. Memang ada marah juga. Ya. Dan kemudian dia senyum lagi, oke. Ada juga keluar frustrasi, ada pasti Ya. juga karena sebelum dia di atap pasti Ya. juga marah sama Tuhan, sama siapapun. Ya, ya. Tapi kemudian senyum lagi. So, orang kampung memang sesuaikan dengan saat ini menerima kebenaran. They accept the reality. So, tidak ada pilih, cuma minta tolong sama siapa, you di atap rumah. Iya. Dan you belum tahu kapan turun air juga. Tapi senyumnya betul bagus. Bam, dan dimanapun, setiap kali orang Ya, senyum ya, lagi. ya, ya, ya. Jadi amazing experience. Dan itu kasih saya betul terkesan dengan orang Indonesia yang
berjuang tapi semangat luar biasa. Daripada orang mewah, sedikit ombak hidup, oh cengeng, you tahu orang seperti itu juga tuh. Jadi ada masalah sedikit, ego mulai muncul. Oh kenapa saya gitu? You know the bullshit. Kenapa saya? Kenapa saya lagi? Why me again? Why not you? Why not? Why not? Kenapa kamu tidak? So memang kalau you dapat itu di piringmu, you harus yang makan itu. Dari Tuhan tuh kalau you dapat di piring, you harus makan. Bukannya kasih orang lain, you makan. No, that's piringmu. That's your plate. Jadi kita bilang di Belanda, yang tidak mau makan yang pahit, tidak akan pernah menikmati yang manis. Kita harus tahu yang pahit dulu. Ini pariamu. Oh, paria. Paria. Pare. Makan dengan senyum. Jangan ini, walaupun pare. Saya suka paria. My favorite vegetable. Oh ya? Yes, one of my favorite. Iya, aku juga tapi kalau campur somai bumbu kacang. Cengeng. Bumbu kacangnya yang pintar. Tidak apa-apa, yang penting you makan. Ada, you masih rendam. Iya, rendang. Lama-lama you original. Nikmati Mantap kepahitan. saja. I like pahit. Oh, Mr. Rob dari Belanda ya? Yes. Oke. Ya, we have a history, Indonesian. Ya. Indonesian history. Big history. Big. Makanya saya juga di sini sebab saya besar sama orang campuran Indonesia Belanda. Banyak orang dulu habis merdeka, banyak orang Indo campuran ambil keputusan untuk lari ke Belanda sebab kebanyakan untuk edukasi. Iya. Jadi saya ini besar di daerahnya dengan orang keturunan Indonesia dan mamanya memang masih Indonesia. Oh. Tapi bisa bahasa Belanda. Jadi saya besar dengan nasi goreng, lemper, risotto. Jadi saya sudah besar dengan itu. 8 tahun saya sudah makan nasi goreng, apa saja, cendol. Dari makanan sudah di kantong. Dari pada saat saya dewasa, temanku yang saya besar orang Indo tidak mau ke sini, mereka ikut karya dan saya tidak. Saya mau ke Indonesia, kenapa tidak? Orang begini bagus sekali. Jadi saya mau lihat di Indonesia sendiri. Oh gitu. Jadi begitu terjadi. Saya duluan dari semua temanku, saya yang duluan. Padahal saya yang totok, yang apa namanya, Belanda. Padahal banyak temanku asli Indonesia, tapi tidak punya pendorong seperti saya. Oke. Mungkin saya punya hidup dulu di Indonesia, dulu abad lalu. Iya dulu. Hidup sebelumnya. Hidup Reincarnation. Siapa tahu, I don't know. That's speculation. But anything is possible. And ya saya langsung jatuh cinta sama orang Indonesia. Sekarang saya punya visa seumur hidup, saya punya istri, 4 anak, dan anakku akan jadi jembatan untuk orang Indonesia dan Barat untuk belajar perasaan, logik supaya bisa dapat wisdom, kebijaksanaan. Because that's the key of life. Education penting, semua penting. Tapi kalau tidak ada wisdom, ya belum timbang. Yes. Pikiran, perasaan, wisdom. Yes. Atau terbalik, entah kombinasi Tapi- bagaimana pun. Tentu wisdom ini kok campuran kombinasi yang dua ini kan. Yes. Ketika dia sudah Kalau seimbang, wisdom beda dengan intelligent atau Ya. pintar, wisdom itu orang kampung bisa. Tidak pernah baca tulis, buta huruf, tetap wisdom sangat tinggi. Ya. Banyak saya Iya. Budaya lokal itu masih tinggi. Dan kalau you Dr. Andes 3, 4, 5, belum pasti you wisdom. So, you belajar itu di hidup, di jalan. Tidak bisa dibeli, tidak bisa ikut kursus, Tidak ada teorinya. tidak ada teorinya. Ya ada, tapi Tidak banyak. Ada teori. resep terus, tidak pernah masak. Kalau you mau jadi koki hebat, belajar masak dulu, jangan langsung menghafal resep terus. Iya. That's the Indonesian educational system, terlalu fokus dengan teori. Textbook. Ya teori, menghafal teori, tapi tidak ada praktek. Kurang ya. Tidak ada.
terlalu kurang. Dan itu memang harus mulai Sudah. dari umur kecil, masih muda, supaya spons dengan mainnya. Tapi the new education minister will change a lot, of course. What's his name again, Mr. Ya, lupa. Guru dia pendidikan. Menteri Edukasi. Nadiem Makarim. Ya, itu ya. Kelihatan dia mau berubah banyak. Ya. Dan dia memang juga Tulisan kuliah di luar negeri dan belajar bahasa Inggris, jadi pasti akan berubah banyak. Ya, dia juga dapat topik kepala yang corona. Ya harus ditunda semua. Delay. So another important English pepatah itu, don't delay what you can do today. Jangan tunda apa yang bisa bikin hari ini. That's it. Itu kadang-kadang Tunda paling penting untuk orang Indonesia sebab di sini ada nanti pi. Maksudnya Later on. later mañana, nanti tidak pernah jadi. That's banyak orang Indonesia. Now you harus mulai gerak. Tidak usah langsung tiba tapi gerak. Kalau ada yang gerak, mungkin nanti ada kesempatan untuk tiba sebab you mulai gerak. Ya. Masalahnya gerak. Kalau dia tidak gerak ya you statis akan jadi busuk. It's not going to be the same. So itu satu kata, don't delay what you can do today. Don't delay what you can do. Seperti kalian bikin, you bilang, okay, we go today, and you went, dan you pergi, and now you're on the journey of life. The road to wisdom. Ya. You can use the slogan in your... Kami selalu bilang seperti itu ya. Perjalanan ini memang lama dan panjang, tapi dia mengarah pada kebebasan. Dan itu surga. Kalau you bebas dari bebannya, dari semua pikirannya, dan dia setiap hari bahagia, sehat, dan kuat, itu surga. Dan Indonesia memang surga. Ya, banyak orang Indonesia tidak sadar. Sebab you hidup di penjara sendiri, bikin pagar tinggi, dan you sembunyi di belakang pagar. Itu mode sekarang, pagar di sini. karena ketakutan. Orang ikut-ikutan. Tetangga juga punya pagar. Oh, dia bisa beli pagar, saya juga harus bikin pagar. That's the mindset. Ya. Kalau saya tidak bisa gitu. Jadi, mau tidak mau harus ada pagar. Nanti ada pagar, jangan ketemu tetangga jadi menyesal. Iya. Itu lucunya. Ya. The funny. Ya. Funny, dan nanti mereka bongkar lagi pagar supaya ketemu lagi tetangga. Iya. Saya sendiri yang di kompleks tidak ada pagar. Yang lain pagar. Ya, kalau di luar negeri kan kita lihat rumah-rumah udah tidak pakai pagar lagi sekarang. Banyak yang tidak pakai pagar. Ya, Di beberapa kita sudah rasa nyaman. Yang penting you tidak punya bahan mewah di rumah, ya tidak usah punya pagar. Mau diambil televisi tua saya 20 kilo, memang bawa kemana? Angkat aja berat. HP-nya, kalau mereka lihat hati rusak, simpan saja. Kasihan. Kasih. Malah ditambahinnya bagus. Jadi kalau ada pencuri, dia cari pagar emas. Iya, itu dia pasti. Pagar emas tambah tinggi sekali. Itu lucu untuk saya sekali sebab saya tahu orang Indonesia 5 detik dia di atas pohon kelapa 20 meter tinggi. Jadi you bisa bikin pagar setinggi mau you bikin, tetap dia masuk. Ya. Lebih tinggi lebih dia mau masuk. Iya juga. Tambah menantang buat dia. Kalau masuk akal toh. Saya lihat orang di sini, langsung di kelapa deh. Percuma dia bikin pagar tinggi. Lebih enak untuk pencuri. Kalau dia di belakangnya tidak ada yang lihat. Dia nyaman, dia bisa ambil banyak waktu. Kalau tidak ada pagar, dia masih dilihat. Nampak dari jauh dia. Makanya teori saya lebih bagus tidak ada pagar. Dia dilihat sama tetangga. Terbalik filosofi. Dan lebih murah, pagar mahal juga 10 juta, 15 juta, sampai 100 juta. Makin tinggi makin mahal. Makanya aku bilang mengumpulkan terlalu banyak akhirnya membangun ketakutan kita sendiri. Nah, pagar itu Awalnya kita- onderdil dari Ketakutan. ketakutan itu pagar. Awalnya kita butuh pagar. Ya, Setelah itu kita butuh satpam. Supaya you sadar ada pagar.
You butuh pagar supaya you sadar ada pagar. Kenapa ada pagar? Ya. Makin banyak kita kumpulkan, kita butuh security. Yes. Makin banyak lagi. Sebab itu saya punya. Saya milik itu. Jaga. Jangan yang ambil. Kalau sekarang kita mau tidur di pantai, mau tidur di masjid, di pom bensin, Tidak takut. di teras rumah. That's how kau persis. Enak. Bebas sebab you sudah lepaskan materi. Ya. You tidak lagi terikat mentalnya atau fisiknya dengan materi. Kalau nilai hilang, you cari yang sesuatu yang lain yang you perlu. Beautiful life. Tapi you jadi kaya mentalnya. Ya, sekarang Dan itu jadi harta nanti. Hmm. Harta yang sangat precious. Apalagi precious bahasa Indonesia. Sangat atau Berharga. price, tidak Berharga. tidak sama. Nilai. Tidak Sangat dinilai. ya, Precious lebih ke like, luar biasa. Sangat langka. Bangga. Precious. Ya. precious. Like in the Lord of the Ring. Precious. Tak ternilai. Tak ternilai. Soalnya orang seperti tak ternilai. Yang kami harap wisdomnya itu. Itu bagiannya. Itu yang kita harapkan. Makin Ya. merendahkan hati. Ya, kita Belajar makin rendah, Ya, makin rendah. dan menurut apa saya pengalaman, you tidak bisa dapat wisdom, you hanya bisa hilang yang lain yang tidak wisdom. Nanti you sisanya wisdom. Kalau you mencari wisdom tidak dapat. Tidak ada hanya bahan atau sesuatu yang tidak wisdom, you kasih apa? Itu bukan wisdom. Lama-lama hanya tinggal satu, itu Itu wisdom. lagi ya. Itu tidak. Ya. Ya, kami pikir Jadi terbaliknya filosofi dan pikiran. Apa yang kita pikir itu wisdom, itu bukan wisdom, itu pikirannya, perasaan. You know what I mean. Ya, Tidak bisa digambarkan. Ya, tidak bisa digambarkan. digambarkan. Rasa. seperti besi atau batu, perjalanan ini seperti mengasah kami. Kita diasah terus-menerus. Itu sih yang kita rasakan ya. Ya. Masih belajar. Masih Ya. banyak belajar. Masa lalu belajar, Selalu tidak pernah berhenti. sangat berhenti. Kau masih belajar. Harus Hidup. belajar. Endless. Endless Yeah, yes. learning, never endless learning. Yes, every day you will learn. Cuman enaknya sekarang kita belajarnya di alam terbuka, di tempat-tempat baru dengan orang-orang baru selalu, budaya-budaya That's the best baru. way. Jadi tidak pernah bosan. Kalau you lepas, you tidak tahu bosan. Ya, Saya bisa duduk yang jam begini saja, no problem. ya. No problem, sebab saya belajar itu di imigrasi. Migrasi mana pun atau di Indonesia? Dimanapun yang ada sama. Oh. Dan lebih banyak stres, mereka bilang besok. Oh, ya. Jadi jangan stres. Santai saja terima yang terjadi. Santai tunggu. Jadi satu dengan waktu. Nanti orang Indonesia juara tunggu. Apalagi orang di bawah, mereka semua juara tunggu. Kalau tidak, you mati sih. Ya. Dengan PNS di sini, astaga. Itu. Tadi kita nunggu dari jam 10 datang ke jam 5. Dari jam 10 pagi. Begitulah. Ya itu saya juga sangat suka di Indonesia. Sebab orang tidak hidup di waktu. Waktu itu ilusi. Iya. You dapat dari orang barat. Iya. Dulu tidak ada waktu di Indonesia. Iya, betul. Bangun, matahari bangun, dia naik, Sudah. hidup jalan, tidak ada waktu. Iya. Tidak ada yang bilang jam 12 makan, tidak ada dulu. Apa makan? Apa? Pokoknya gelap ya tidur gitu. Dari Nah, waktu itu juga. orang kerja yang bikin, mereka bikin jam supaya you on time. Ya. Jadi kemudian orang mulai pikir, pikiran tambah bikin nyata waktu. Jadi you juga belajar sekarang. Ya. Sekarang kita sering lupa tanggal, lupa hari, kita nggak tahu. Dan bulan. Sampai you tidak tahu bulan apa. Iya. Iya. Baru you di tempat yang bagus, kalau you lupa bulan. Saya tahu, saya lama lewat terus. Enak sekali, Kita tahu bulan malam. apa ini? Malam sama pagi. Oh ini udah pagi, ini udah malam sudah. Suka lupa. Ya itu. Bakatnya orang Indonesia itu suka Suka lupa. lupa. Amazing.
Apalagi mau bayar cicilan. Dan itu bukan kekurangannya, tapi that's your extra quality. So kalau you mau menikmati hidup, kalau you tidak ingat, tidak ada masalah, tidak ada stres. Ya, tidak ada stres. Banyak orang yang suka ingat, dia punya stres. Iya, mana Oh, diingat. besok. Ya, betul. Bayar rekening. Kalau orang kampung, orang biasa, enggak. Lapar makan, ngantuk tidur gitu aja kan. Besok Jin. Mau diambil motor, ambil saja. Iya. Mau diapain? Nikmati sih. Tapi kreativiti juga tinggi sebab itu di Indonesia. Sangat kreatif orangnya. Itu juga kurang diapresiasi. Betul. Kurang dikasih di cahaya. Kreativitas Indonesia Oh, oke. very high. Tapi yang hanya bisa belajar itu di luar kota. Di kota juga ada sedikit-sedikit, tapi di kampung orang memang kreatif harus sebab Harus. hidup paksamu untuk jadi Iya. kreatif. Iya. Dan kreatif itu dari Tuhan, dari Allah. Karena kita masih sibuk dengan perut saja. From the source, Iya. dari the magic power datang creativity. Yes. Setan tidak tahu kreatif, Iya, iya. hanya meniru. Kopi itu orang setan. Dia kata, the house of Satan. Ada yang lagi. Cuma Tuhan yang bisa kasih kreativitas. Yes, that's the reality. Yang kita mulai sadar kalau you lihat orang, wow amazing you bikin itu. Seperti dulu saya naik mobil, Ya. ada habis ini, orang Indonesia keluar, lucu sekali, dia ambil rokok, dia kasih minyak ini, jalan, Iya. minyaknya dari rokok, kasih tidak perlu ini, tetap bisa lihat, kreatif sekali. Saya belum pernah lihat itu di mana. Banyak hal seperti itu saya pengalaman. Di kampung-kampung di daerah-daerah kayak Iya, gitu. ambil rokok. Very funny. Jadi dia tidak mau buang waktu tuh, oh, gitu, hantam, lucu, amazing. Ya, itulah Indonesia kita. Menarik. So, Apalagi cerita kita? apalagi mungkin ditanya. Diam dulu, diam. Rendah. Tenaga dalam, tenaga Dewa. dalam. It's the energy inside, tenaga dalam. Orang Indonesia juga harus ingat kembali tenaga dalam. Oh ya tadi yang cara tarik nafas itu apa ada teorinya? Caranya yang betul. Iya. Panjang dari. Oh, tariknya mana? Tidak, memang Itu latihan. Oh, betul latihan. itu kita perlu podcast yang lain. Ya. Oh, oke. It's, I will teach you Kira mau later. belajar nanti malam. Mau dipraktekkan Yang Indonesia nanti. dulu. Oh, Sebab iya. banyak orang Indonesia lupa tenaga dalam. Oh. Sebab budaya itu dikurangi apresiasi sekarang. Tapi tenaga dalam itu memang bagian dari wisdom juga. The energy inside kita machine, kita hanya dari daging dan tulang. Dan kita punya tenaga dalam. Hanya bagaimana ya hubungan dengan ini to connect with the inner energy. That's the theory. Ya. Next time. Kemudian you harus belajar pijit. Ah, iya. Ya, ya. Supaya you tahu mesin elektrik mana nih connecting ini. So, tenaga dalam itu bagian dari hubungan dengan nenek moyang. The old spiritual connection with the nenek moyang. Guring. Tapi kalau di Indonesia kalau kita sudah menguasai tenaga dalam dan ilmu pijit bisa jadi dukun. Bisa, Dan Tapi dia ya. tuh kaya-kaya. Dia tuh di Indonesia kaya-kaya. Nah, that's kidding. benar. Atau pura-pura pijit aja. Gitu-gitu sih. Oh, banyak itu? Banyak. Banyak yang bikin channel YouTube juga kayak gitu kan? Tapi ada juga yang tidak Betul. perlu izin. Ada. Tapi satu dari Itu satu. tenaga dalam. Iya. Dan dia tidak promosikan sendiri. Iya, biasanya. Ada. Memang ada macam-macam orang. Ada juga bisa sembuhkan dari jauh bisa. Iya. Bisa ya. Tenaga dalam. Itu tidak bisa digambarkan Bisa juga. digambarkan, Itu tidak bisa bilang tidak ada. Iya, karena di dalam. Tidak ada bentuknya. Aku setelah ngobrol sama Mr. Rob jadi tertarik aku dengan tenaga dalam dan pijit. Belajar loh kamu. Saya di sini supaya orang Indonesia kembali ke dalamnya yang dulu. Ya. Kalau you mau lari ke barat, kopi Ya. orang barat, you lupa warisanmu, nenek moyang, jangan jual tanah. Ya.
itu dulu semua orang bilang tahun 90 saya jarang ketemu orang mau jual tanah. Sekarang semua siap untuk jual tanah. Lupa nenek moyang. Iya. Dulu semua nenek moyang bilang toh di Betul. Bali, dimanapun saya pergi jangan jual tanah. Ya. Sekarang apa saja jual tanah, mau kuliah jual tanah, jangan. That's your legacy, Legacy. warisan. Ya. You harus lindungi itu. Kecuali mau jual sedikit untuk ada kecualian selalu ada, tapi jangan jual In semua. case ya. Atau you beli yang baru lagi untuk Ditambah. make a new thing. Ya, ya. Tapi nenek moyang itu lebih dari hanya uang dan Ya. yaitu Nenek moyang tanah airmu, that's your, where you come from, budaya nenek moyang. Nenek moyang dulu belum ada konsep uang juga. Pasti Belum. dulu dia tidak perlu uang. Ya, tidak. Mana-mana sapi, buang, Trading. ikan, sayur, mau Ya, apa, tanam ketik sendiri. saja. Hanya orang barat mengajak kalian waktu dan kerja. Nah, dua kata yang bisa dibilang maki-maki itu. Sebab dulu orang seni lukis tinggi sebab tidak usah kerja. Ya, ya. Mana ikan oh masih banyak, mana sayur masih banyak, pisang berapa ya punya, hektaran. In English is abundance. Di budaya dimanapun di dunia ini, kalau ada abundance banyak sekali, tidak ada nilainya. Bisa ke Wawoni, sudah pernah ke Wawoni, harus pergi. Iya, kita bisa. Kelapa begitu banyak, jadi tidak ada yang berani jual kelapa, nggak mungkin. Ya, semua Too orang- much. Oh ya? Itu tidak ada harganya, ini mau minum berapa. Jadi banyak, tidak ada nilainya. Iya, betul. Jadi orang bagi otomatis. Hmm. Jadi orang bisnis selalu coba bikin kasih hancur pasar supaya tidak ada sedikit bisnis. Yes. That's the business mind, setan. Kalau bisnis hanya untuk uang itu setan. Kalau ya bisnis untuk saling menolong, Ya. that's the good business. Ya. Tapi abundance artinya kalau ada banyak terlalu banyak nilainya tidak ada. Ya bisa keringkan, ya bisa bikin kopra, ya bisa bikin apapun, tidak ada nilainya. Nanti mereka bagi. Yang di Wawoni dia jalan kaki bilang satu kelapa, oh tunggu, dapat banyak 5 yang minum. Saya dulu jalan kaki Wawoni 8 hari sama anakku sama teman dari Italia. Kita jalan kaki. Belum ada lingkaran jalan. Sekarang sudah ada, tapi dulu belum ada. Wow, amazing. Dan kita crash di mana-mana. 8 hari jadi berhenti di mana? Tidur, jalan lanjut lagi gitu. Oh. Paling sering di kantor polisi. Oh, tidur. Ya, tidak ada pencuri dari polisi Ya, kok. aman. Kosong. Kita tidur di sel, kita bercanda sama polisi. It's very funny. Iya, iya. Ya, mereka juga senang ada tamu. Iya lah. Iya, iya. Kita juga nggak ada kerja. Tidak ada kerja, kosongnya kantornya di dalam. Nah, Mir, baru kan. apa lantai miringnya begitu. But very funny. Ya dibagi makan mereka urus ikan sebabnya banyak ikan di sana. Abundance banyak. Beautiful life. Beautiful life. I wish you a lot of good traveling and maybe we can travel together sometime. Yes, we hope so. Thank you very much. It's gonna be a very beautiful trip for you. Yes, yes. And I'm really happy to see Indonesians do this in Indonesia. Because for me that's extra special, sangat lebih special. Jadi kalian dari Palopar, Oh. the pioneers of traveling in Indonesia. Pelopor. Maybe pelopor. Pionir, pionir. Pionir, ya. Pioneer. Tapi kita tidak mau menyebut pelopor lah. Nanti sombong dia. Tidak ya. Nanti dibilangnya sombong. Kalau saya bilang no, tidak bisa sombong. Oh, iya. Kalau you bilang sendiri ya, oke. Jadi- Itu wisdom. Oke, thank you. Berarti kita hanya bilang terima kasih. Dan Ya. aku Yap. setelah Betul, betul, betul. Oke. okay, that's enough for today. Ya. It's very nice meeting you. I hope to see you Yes. Again. a lot of times. Yeah, Yeah. we hope so. We know so. No, hope is a dope. Kalau
Tapi bahasanya apa? We will. We will. Yeah, we know. We know. Iya, We know. oke. Oke. It's already No. sudah apa maktub. Sudah ditulis. It's already written in the big book of life, Ya, ya. in the big book of wisdom. Wisdom. We're gonna meet again. Thank you very much. Thanks a lot, sir. Thank you very Ya, much. thank you very much. Terima kasih banyak sudah mengundang kami ke sini di podcast. You're welcome. It's my pleasure. It's my pleasure. My pleasure. Our pleasure also. Our pleasure.